satu rangkaian ibadah dalam haji dan umroh adalah melakukan tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf merupakan salah satu rukun haji dan umroh, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Perintah untuk melakukan tawaf terdapat pada Quran Surah Al-Hajj ayat 29 yang artinya, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah. Gerakan mengelilingi Ka'bah merupakan salah satu contoh gerak melingkar dengan Ka'bah sebagai pusatnya. Semakin jauh dengan Ka'bah, jari-jari lingkaran menjadi semakin besar, sehingga jarak yang ditempuh jamaah untuk mengelilingi Ka'bah juga semakin besar dan waktunya juga semakin lama. Lalu, bagaimana sih hubungan jari-jari, jarak, kecepatan, dan waktu dalam gerak melingkar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan belajar. First of all, let me introduce myself. I'm Mrs. Alina, and this time we'll be discuss about quantities of circular motion. Before we start, do you know what is circular motion? Circular motion atau gerak melingkar adalah gerak suatu benda atau titik dengan lintasan berbentuk lingkaran dan mempunyai titik pusat tertentu. Lalu, apa saja besaran-besaran yang harus kita ketahui untuk mempelajari gerak melingkar? Yuk simak penjelasannya. Jika pada gerak lurus, posisi linier benda dinyatakan oleh X atau Y dengan satuan meter, pada lintasan melingkar, posisi benda adalah posisi sudut yang dinyatakan oleh theta dengan satuan radian atau rad. Nilai theta didefinisikan sebagai perbandingan antara jarak linier atau X dan jari-jari lingkaran atau R. Dalam satu putaran lengkap, nilai X sama dengan keliling lingkaran, sehingga nilai theta untuk satu putaran sama saja dengan 2πr per R sama dengan 2π radian. Artinya, 2π sama dengan 360 derajat, sehingga 1 radian sama dengan 180 derajat per π sama dengan 57,3 derajat. Untuk melakukan satu putaran penuh, benda tentu memerlukan waktu. Waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu putaran penuh disebut periode atau T. Sedangkan banyaknya putaran yang dilakukan setiap detiknya disebut frekuensi atau F. Dari definisi ini, hubungan periode T dan frekuensi F adalah T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Lalu, bagaimana dengan kecepatannya? Kecepatan pada gerak melingkar disebut kecepatan sudut atau omega. Jika pada gerak lurus, kecepatan rata-rata adalah hasil bagi perpindahan dengan selang waktu, maka mirip dengan itu, kecepatan sudut atau omega adalah hasil bagi perpindahan sudut dengan selang waktu. Hubungan antara perpindahan linier delta X dan perpindahan sudut atau delta theta telah dinyatakan sebelumnya, yaitu theta sama dengan X per R atau X sama dengan R dikali theta. Dari sini, kita tentunya bisa menentukan hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut. Kita tahu bahwa persamaan kecepatan linier adalah V sama dengan delta X per delta theta. Jika kita memasukkan persamaan delta X sama dengan R dikali delta theta ke dalam persamaan tersebut, maka persamaan kecepatan linier menjadi V sama dengan R dikali delta theta dibagi delta T. Karena delta theta per delta T sama dengan omega, kita dapatkan persamaan yang menghubungkan kecepatan linier V dengan kecepatan sudut atau omega, yaitu V sama dengan R dikali omega. Persamaan ini menyatakan bahwa untuk kecepatan sudut atau omega tertentu, kecepatan linier sebanding dengan jarak titik dari pusat lingkarannya atau R. Makin jauh suatu titik dari pusat lingkaran, makin besar kecepatan liniernya. Untuk lebih memahami hubungan kecepatan linier dengan kecepatan sudut, yuk simak contoh berikut. Sebuah kipas listrik berputar sebanyak 45 putaran per menit. Jika ujung kipas berada 24 cm dari sumbu putarnya, tentukan kecepatan tangensial ujung kipas. Dari soal tersebut, kita ketahui kecepatan sudut atau omega sama dengan 45 putaran per menit.
Jika kita ingin mengubahnya ke satuan radian per sekon, maka kita bisa mengalihkan 45 dengan 2pi radian per 60 sekon. Sehingga kecepatan sudutnya sama dengan 3pi per 2 radian per sekon. Kita juga mengetahui besar R yaitu jarak ujung kipas dengan sumbu putarnya sebesar 24 cm atau sama dengan 0,24 meter. Karena yang ditanyakan adalah kecepatan tangan sial atau V, maka kita gunakan persamaan V sama dengan R dikali omega. Kita masukkan nilai R sama dengan 0,24 meter dan omega sama dengan 3pi per 2 radian per sekon. Sehingga hasilnya adalah 0,36 pi meter per sekon. Jadi, besaran-besaran yang perlu kita ketahui untuk mempelajari gerak melingkar yaitu posisi sudut, periode, frekuensi, perpindahan sudut, dan kecepatan sudut, serta hubungan kecepatan sudut dengan kecepatan linier. Dari sini, kita juga akhirnya mengetahui kenapa saat melakukan tawaf, makin jauh posisi jamaah dari pusat rotasi, makin lama juga waktu yang diperlukan untuk mengelilinginya. So, kawan belajar, do you think you understand it? I hope this video is useful and you can learning something today. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.